Faqala lahu sallallahu alaihi wasallam, qul li tilka asyajarah Rasulullah yad'uk. Arabi, ente ngomong sama pohon korma, bilang Rasulullah yad'uk. Bilang sama tuh pohon, ente ngomong pakai bahasa ente, bahasa Arabi. Ngomong ke pohon, hei pohon, kau dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Famalat an yaminiha wa shimaliha. Itu pohon langsung rekek, rekek, mereng ke kanan, mereng ke kiri. Ngapain tuh? Hah? Ngeretakin punggung. Kemudian apa? Thumma ja'at tajur'uruguha. Kemudian itu apa namanya? Dia punya akarnya kemudian membentang. Tajurruha fil ard, akarnya sudah ada di atas permukaan tanah. Fawaqafat baina yadayhi, kemudian berjalan dengan rantingnya sampai berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian itu pohon keluarin suara, assalamu alayka ya Rasulullah. Imam Al-Bajuri mengatakan wa qawlu la saqin muta'alliqun bitamshi. Kita sering ingetin ketika harfu jar ketika dia asliyah maka dia punya makna dan dia punya muta'allaq. Maka apa muta'allaqnya kata ala saqin, yaitu muta'alliqun bitamshi. Wasaqi ma tahta al-furu' min asy-syajarah. Dan kata saqi yang tadi kita artikan tangkai merupakan ma tahta al-furu' min asy-syajarah, yang ada di bawah cabang-cabang pepohonan. Pohon punya akar, punya batang, punya dahan. Setiap dahan punya ranting. Nah, jadi nanti kita akan lihat bagaimana riwayat pepohonan itu keluar dari tanah, kemudian dia berjalan dalam keadaan tunduk, menggunakan rantingnya sebagai kaki untuk menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qabluhu bila gadamin sifatun lisaq au muta'alliqun bitamshi. Nah, kata bila qadamin ini bisa didua maknakan. Bisa diartikan bila qadamin artinya tanpa kaki, itu sifat buat lisaq, artinya tangkai-tangkai itu dia tangkai, karena biasanya tangkai ada di atas apa di bawah. Kalau pohonnya pohon-pohon yang akarnya tunggang, yang pohon-pohon yang menjulang, biasanya dia punya ranting di atas atau di bawah? Di atas atau di bawah? Kok ada yang bilang di bawah? Ini memang pohon toge. Pohon toge nggak ada rantingnya. Ini bukan yang menjalar. Kalau menjalar itu pohon yang akarnya serabut. Ini akar tunggang, pohon-pohon kayak nangka, pohon apa namanya, pohon-pohon gede, pohon jambu yang sering ente naik tuh. Kira-kira tuh rantingnya di atas atau di bawah? Ranting di atas atau di bawah? Makanya kemudian bila kadami itu jadi sakit, bila kadami dia menjadi sifat, mau memberitahu dia pohon karena dipanggil oleh Rasulullah SAW atau diperintahkan oleh seorang agar panggil itu pohon keluar dari akarnya, kemudian dia merunduk, yang tadinya ranting di atas menjadi kaki. Makanya dikatakan sakit bila kadam, dia ranting yang nggak punya kaki, tapi itu ranting berubah kemudian fungsinya menjadi kaki. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Atau diartikan muta'alliqun bitamshi, atau kemudian baknya ini menjadi ba al-asliyah bukan ba zaidah, sehingga dia punya muta'allaq, muta'allaqnya juga tamshi, sehingga diartikan telah datang kepada panggilan Rasulullah SAW pepohonan-pepohonan dalam keadaan tunduk berjalan menuju Rasulullah SAW di atas ranting-rantingnya, yang mana berjalannya itu tanpa kaki. Itu kalau maknanya dita'alluqkan kepada tamshi. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Yang punya kitab jelas, yang gak bengong. Wa asyara bidzalik. Nah, ini nih Imam Busiri lagi mau isyaratin apa sih? Nah, kemudian beliau meriwayatkan bidzalika lama rawa minhu anna a'rabiyan. Tatkala ada seorang A'rabi, Arab Badui. Arab Badui ini Arab yang tinggal di gunung. Oh, berarti di Bogor banyak dong nih. A'rabiyan. Jadi Arab Badui ini Arab yang ceplas-ceplos, nggak ada tedeng aling, kalau ngomong langsung to the point. Kalau kita kan mukaddimahnya bisa 3 lembar baru ngomong apa yang mau dituju. Datang Arabian sa'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia datang sama Nabi, dia minta sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayatan. Ini Arabi datang kepada Nabi, Nabi saya meminta dalil Anda itu Nabi. Kalau Arabi begitu, datang la salam wala kalam,
nggak pakai akhlak, bahasanya begitu. Datang, ya Rasulullah, saya meminta dalil ente nabi mana? Faqala lahu sallallahu alaihi wasallam, qul li tilka asyajarah Rasulullah yad'uk. Nabi bilang, Arabi, kau ngomong tuh sama pohon nangka. Di Arab ada pohon nangka nggak? Hah? Kayak tahu aja itu nggak ada. Katakan pohon korma ada. Arabi, ente ngomong tuh sama pohon korma. Bilang Rasulullah yad'uk. Bilang sama tuh pohon, ente ngomong pakai bahasa ente, bahasa Arabi. Ngomong ke pohon, hei pohon, kau dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Famalat an yaminiha wa shimaliha. Itu pohon langsung rekek, mereng ke kanan, mereng ke kiri. Ngapain tuh? Hah? Ngeretakin punggung. Pohon nggak punya punggung. Dia tuh mau keluarin, biasanya pohon-pohon gede akarnya nancep gak? Kalau nancep kuat gak? Kuat. Jadi dia nggak langsung loncat begitu, tapi dia geser ke kanan, rekek begitu. Paham gak? Kalau pohon toge nggak ada bunyi, ini pohon korma makanya ada bunyi, rekek. Famalat an yaminiha wa shimaliha wa baina yadayha wa khalfaha, kanan kiri depan belakang, hatta quti'at uruguha, sampai kemudian balui tagaddam habib datang sekali habib, quti'at uruguha, kemudian sampai itu kelepas tuh, dia punya akar-akar. Kemudian apa? Thumma ja'at tajur uruguha, kemudian itu apa namanya, dia punya akarnya kemudian membentang, tajuruha fil ard, akarnya sudah ada di atas permukaan tanah. Fawaqafat baina yadayhi, kemudian berjalan dengan rantingnya sampai berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian itu pohon keluarin suara, assalamu alayka ya Rasulullah. Pohonnya ngucap salam. Akhirnya galal a'rabiyu, kemudian Nabi perintahkan kepada Arabi, murha, ente perintahin lagi. Tadi kan ente suruh panggil tuh, sekarang murha, perintahin dia. Faltarji ila manbatiha, balik lagi ke tempat ente tadi numbuh. Faraja'at fa'amaraha, ini Arabi kemudian sampaikan, diperintahin, pohon balik lagi. Wow, hebat nggak tuh Arabi? Dia panggil, pohon datang, dia suruh pulang, itu pohon pulang. Faraja'at, kemudian itu pohon balik lagi. Wadallat uruquha fi manbatiha, kemudian dalat bimakna raja'at, kembali lagi itu akar-akarnya yang tadinya di luar masuk lagi, balik lagi seperti semula, keuruk dengan sendirinya. Fastawat fihi, kemudian kembali lagi tanahnya rata, akarnya kembali. Kira-kira kalau sekarang ngomongin gak usah manggil dah, kita cabut pohon mau ditanam lagi, kira-kira bisa tumbuh gak? Nanti gimana anak agro? Enggaknya nggak yakin. Pohon dicabut, ditanam lagi, kira-kira kemungkinan tumbuhnya besar atau kecil? Biasanya lebih besar kemungkinan mati apa tumbuh? Mati apa tumbuh? Nggak usah ngomong pakai manggil, ente cabut pohon tanam lagi belum tentu dia bisa hidup, saudara. Tapi ini karena mukjizatnya Rasulullah SAW, bahkan diperintahkan lewat A'rabi, buat A'rabi yang manggil, A'rabi yang suruh balik lagi, itu kemudian pohon kembali. Fastawat. Wa fi ba'd riwayat, bahkan di riwayat yang lain, habis begitu itu A'rabi kan orangnya infial, orangnya ceplas-ceplos. Dalam riwayat lain ditambah, ini A'rabi ketika ngelihat peristiwa, kita mau tanya nih, kira-kira kalau ngelihat pohon dipanggil keluar dari akarnya, datang ngucap salam, balik lagi, tumbuh lagi, kira-kira itu peristiwa biasa apa luar biasa? Kira-kira orang takjub gak? Kaget gak? Kaget. Akhirnya dalam riwayat dikatakan faqala al-arabiyyu, ini orang Arab ngomong, idzan li ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izinkan aku an asjudalak, akan aku bisa sujud kepadamu. Kira-kira kalau orang Arab ngomong begitu wajar gak? Wajar gak? Wajar. Kita nggak pernah ngebayangin pohon diajak ngomong dia ngerti, suruh datang ke Nabi dia paham, dia keluar akarnya, dia datang ketemu Nabi, dia salam, habis salam disuruh balik, dia balik lagi. Santri dibilang nggak kabur aja masih kabur. Ini pohon sekali ngomong paham,
suruh keluar jalan, salam, balik. Kira-kira peristiwa biasa apa luar biasa? Biasa apa luar biasa? Luar biasa. Habis itu taunya Arabi infialnya, idzan li an asjudalak, izinkan aku mau sujud kepadamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking takjubnya, yang datang minta dalil dikasih lihat dengan mata kepala, dipertontonkan peristiwa hebat macam itu, sampai akhirnya Nabi mengatakan, faqala sallallahu alaihi wasallam, "Lau umirtu ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Andai kata Nabi nggak jawab boleh nggak, Nabi jawab dengan perumpamaan, andai kata aku memerintahkan seorang untuk bersujud kepada seorang pun, maka niscaya yang akan aku perintahkan sujud bukan ente sujud sama anak, enggak. Yang anak perintahkan istri sujud sama suami, antas judali zaujiha. Faqala, tapi ini A'rabi nggak putus asa untuk pengen memberikan penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang udah dia yakin ini utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, nggak bisa sujud, dengan cara apa aku menghormatimu? Maka apa ucapan daripada Arabi ini, fa'adzin li an uqabbila yadaik wa rijlik. Ini Arabi minta, ya Rasulullah izinkan aku cium tanganmu, cium kakimu, untuk aku memberikan penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau begini, kemudian fa'adzina, Nabi izinin lahu kepada si Arab Badui. Berarti cium tangan ada dalil gak? Ada gak? Cium kaki ada dalil gak? Ada gak? Ada yang bilang jangan cium tangan apalagi penunduk, sama saja sedang menuhankan orang yang dicium tangannya. Ada nggak yang ngomong begitu? Ada gak? Ada gak? Itu namanya kurang ngopi, betul. Kurang ngopi berarti kurang ngaji. Kan biasanya ngaji mengopi seiring sejalan, betul. Jangan pakai rokok cuman. Lo nyengir lo. DMS haram rokok, betul. Apalagi santro haramnya kuadrat. Udah haram dikeluarin nanti kena SP3. Benar gak? Baik. Wa hakadha wa innama lam ya'dhan lahu sallallahu alaihi wasallam bisujud idzanan bi anna sujud nukammil fi liqa'il qadim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.